Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Supartini, mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam, semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam. Adapun tujuan pembuatan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Munakahat sebagai pengganti ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Juni Bedu, LCMA. Adapun materi yang ingin saya sampaikan pada video saya kali ini yaitu tentang rukun, sebab, syarat, dan larangan dalam warisan. Yang pertama yang ingin saya bahas yaitu tentang pengertian mawaris atau biasa disebut dengan faraid. Ilmu waris adalah suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan faraid berarti penentuan adalah pembagian harta peninggalan kepada orang yang berhak menerimanya, sehingga ilmu waris disebut dengan ilmu faraid. Terus ada rukun warisan. Ali As-Sabuni dalam bukunya, beliau menyebutkan bahwa rukun warisan itu ada 3. Yang pertama yaitu pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak mendapatkan harta warisan dari peninggalannya. Terus yang kedua ada ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau nasab, atau ikatan pernikahan, ataupun lainnya. Yang ketiga, harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Terus ada sebab-sebab yang mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu ada ahli waris, karena hubungan keturunan atau kekerabatan. Semua yang mempunyai hubungan nasab atau tali nasab, atau karena sebab hubungan kelahiran yang menghubungkan antar ahli waris dan maurusnya, yang menghubungkan seseorang dengan asal usulnya atau cabangnya dan seputar keluarganya, maka disebut kerabat yang hakiki. Yang kedua yaitu ada ahli waris. Karena hubungan perkawinan, ahli waris yang berhubungan pewarisannya timbul karena hubungan perkawinan, yaitu perkawinan yang dilakukan atas akad yang sah. Baik istrinya dicampuri atau tidak, apabila meninggal satunya, baik itu suami ataupun istri, maka ia tetap saling mewarisi. Adapun bila terjadi talak sebelum dicampuri, maka tidak saling mewarisi dan tidak ada hitungan iddah. Adapun bila terjadi talak seperti dicampuri, maka pewaris selama masih dalam keadaan iddah, akan tetapi kalau ia sudah keluar dari masa iddahnya, maka tidak saling mewarisi lagi. Dan apabila terjadi di antara suami dan istri terjadi talak raj'i, maka keduanya tetap saling mewarisi. Terus selanjutnya ada ahli waris karena membebaskan hamba sahaya. Ahli waris yang hubungan pewarisnya timbul karena memerdekakan hamba sahaya, dan barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, kemudian hamba sahaya meninggal dan ia mempunyai harta peninggalan, maka yang memerdekakan mempunyai hak terhadap hartanya tersebut dengan syarat hamba sahaya tersebut tidak memiliki pewaris yang lebih kuat seperti suami ataupun istri atau kerabat yang lainnya. Terus ada syarat-syarat warisan. Yang pertama yaitu meninggalnya seseorang baik secara hakiki maupun secara hukum, atau hilang tidak diketahui keberadaannya. Maka qadhi atau hakim memutuskan telah meninggal karena begitu lamanya atau menghilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka tidak ada sama sekali yang bisa dijadikan petunjuk untuk membantu dalam mengeluarkan sesuatu hukum.
Terus adanya ahli waris atau disebut waris yang hidup secara hakiki dan secara takdiri atau perkiraan, seperti hamil. Tidak diketahui apakah ia hidup atau mati pada waktu pewaris meninggal dunia. Maka apabila keluar dari perut ibunya, maka ia mendapatkan haknya. Tapi apabila ia meninggal, maka tidak mendapatkan apa-apa. Dan selanjutnya ada barang atau mauruts atau tirkah yang ditinggalkan oleh muwaris yang siap diterima oleh ahli warisnya atau waris. Yang selanjutnya yaitu seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Terus yang selanjutnya yang menghalangi warisan yang menjadikan penghalang atau sebab tidak mendapatkannya seorang ahli waris atau hak pewarisan karena adanya beberapa sebab diantaranya. Yang pertama yaitu terjadinya pembunuhan. Pembunuhan yaitu suatu perbuatan kriminal yang tercela, yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Dan yang kedua ada perbudakan. Maksudnya selama orang tersebut masih dalam perbudakan di antara tuannya dan dia hambanya tidak saling mewarisi, karena seorang budak masih dikuasai oleh tuannya dan ia tetap tidak merdeka dan tidak dapat bertindak sendiri. Yang ketiga, karena perbedaan agama atau murtad. Murtad yaitu seorang muslim meninggalkan agama Islam dengan keinginannya sendiri tanpa adanya paksaan. Karena terjadinya perbedaan agama, yaitu seorang muslim dan satunya non-muslim, dalam hal ini salah satu sebab terhalangnya mendapatkan warisan. Yang keempat, sama-sama meninggal atau bersamaan meninggalnya. Ketika terjadi hal seperti di atas, yaitu terjadinya dua insan yang meninggal bersamaan, tidak diketahui mana yang duluan, mana yang kemudian meninggal, maka salah satu sebab menghalang untuk mendapatkan warisan. Karena di antara syarat untuk mendapatkan warisan yaitu meninggalnya muwaris dan hidupnya pewaris atau ahli waris. Yang selanjutnya yaitu zina. Anak yang terlahir di luar pernikahan yang sah maka tidak berhak mewarisi bapak yang menghamili ibunya. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya yaitu anak li'an. Anak yang dili'an oleh bapaknya, maka anak tersebut tidak boleh mewarisi harta bapaknya. Begitu pula sebaliknya. Anak li'an adalah anak yang lahir di suatu pernikahan yang sah, namun tidak diakui oleh suami bahwa anak itu sebagai keturunannya, dan hakim telah memutuskan hubungan nasabnya setelah melakukan sumpah li'an. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video saya kali ini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.